Perkenalkan, nama saya Jeremy Radapan Gultom dari kelas PKO 2A NIM 2005111381. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Kali pertama di Indonesia diberlakukan sistem pemerintahan dengan sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut seorang ahli bernama Kansil, otonomi daerah adalah suatu bentuk hak dan wewenang berikut kewajiban dari sebuah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian sempit, otonomi diartikan mandiri dan dalam artian luas diartikan berdaya. Maka otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus dan berbuat dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Namun, dalam melaksanakan otonomi, tiap daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai perundang-undangan. Untuk mengenal lebih dalam mengenai otonomi daerah, perlu memahami juga tujuan, prinsip, asas, pelaksanaan, dan dasar hukumnya. Berikut rangkuman pengertian otonomi daerah. Yang pertama, tujuan, prinsip, asas, pelaksanaan, dan dasar hukumnya. Yang pertama, tujuan otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan kebijaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi baik antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Yang kedua, prinsip otonomi daerah. Selanjutnya terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yakni yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan didasarkan atas tugas wewenang dan kewajiban secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dengan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Yang ketiga, asas otonomi daerah. Asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3, yaitu asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua,
asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Melalui kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap-tiap daerah. Yang kelima, dasar hukum otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR RI nomor 25 MPR 1998, penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merevisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.